Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dina Rum, mahasiswa kebidanan lintas jalur Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Pada kesempatan kali ini, saya akan sharing tentang mobilisasi dini. Apa sih mobilisasi dini itu? Mobilisasi dini yaitu tahapan kegiatan yang dilakukan segera kepada ibu nifas dimulai dari bangun, duduk, turun dari tempat tidur sampai dengan berjalan. Nah, mobilisasi dini ini pelaksanaannya tergantung pada komplikasi saat persalinan. Apabila ibu dengan persalinan dengan tindakan, misalnya ibu bersalin dengan seksi cesarea atau dengan vakum ekstraksi atau dilakukan induksi pada saat persalinan, maka mobilisasi dini ini dilakukan setelah ibu benar-benar siap dan kondisinya normal kembali. Nah, pada umumnya ibu postpartum diperbolehkan bangun dari tempat tidur sekitar 24 sampai 48 jam setelah melahirkan. Nah, jadi pada 24 sampai 48 jam ini kondisi ibu sudah pulih atau sudah sehat, jadi dapat dilakukan mobilisasi dini. Nah, mobilisasi dini ini bagaimana sih pelaksanaannya? Nah, jadi ibu pertama diminta untuk miring kanan, miring kiri apabila ibu sudah merasa kondisinya lebih baik. Kemudian ibu diminta untuk bangun, kemudian duduk. Setelah ibu merasa merasa lebih nyaman, kemudian ibu diminta untuk turun dari ranjang, kemudian dilatih untuk berjalan di sekitar tempat tidur. Nah, apabila memungkinkan, ibu dipersilakan untuk ke kamar mandi, kemudian membersihkan diri, mandi dibantu dengan keluarganya. Nah, selanjutnya apa sih keuntungan dari melakukan mobilisasi dini ini? Nah, jadi ada beberapa keuntungan yang didapatkan apabila ibu melakukan mobilisasi dini ini. Nah, yang pertama yaitu ibu nifas akan menjadi lebih kuat dan sehat. Mengapa? Karena dengan adanya early ambulation, jadi beraktivitas lebih dini akan membuat otot-otot yang tadinya tegang, kalau berkontraksi akan lebih rileks. Jadi ibu merasa sehat dan lebih kuat dibandingkan ibu-ibu yang lebih lama berbaring di ranjang tanpa melakukan kegiatan apapun. Kemudian yang kedua, memperbaiki valve usus dan kandung kemih. Nah, kenapa? Karena pada saat proses persalinan terjadi kontraksi di seluruh otot. Nah, dengan adanya mobilisasi dini ini akan memperbaiki motilitas usus dan juga kandung kemih ini. Seperti yang kita tahu, apabila terjadi gangguan pada kandung kemih, misalnya ibu tidak dapat kencing tapi kandung kemihnya penuh. Nah, di sini akan terjadi masalah, yaitu terjadinya gangguan pada kontraksi uterus yang akan menyebabkan atonia uterik, kemudian menyebabkan perdarahan. Nah, selanjutnya manfaat selanjutnya yaitu ibu dapat belajar merawat bayinya, seperti memandikan, menyusui atau mengganti popok kepada bayinya. Nah, jadi selama dirawat di BPM setelah melahirkan, ibu dapat segera belajar memandikan bayinya, menyusui, bagaimana sih menyusui yang benar, kemudian bagaimana sih mengganti popok. Nah, ini sangat penting apalagi untuk ibu-ibu yang baru pertama kali melahirkan. Pendidikan-pendidikan seperti ini sangat penting kita berikan kepada ibu-ibu yang baru pertama kali melahirkan atau ini anak pertama. Nah, pada saat-saat inilah ibu merasa lebih sehat dan lebih menerima bayinya, maka kita berikan konseling yang dibutuhkan oleh ibu. Kita ajarkan bagaimana cara memandikan bayi, bagaimana cara memberikan ASI yang benar, posisi menyusui yang benar. Nah, kemudian early ambulation ini tidak berpengaruh terhadap perdarahan yang abnormal, kemudian tidak berpengaruh pada lepasnya jahitan episiotomi. Nah, biasanya ibu-ibu setelah melahirkan, apalagi melahirkan yang pertama, itu biasanya takut sekali untuk beraktivitas setelah melahirkan karena takut terjadi perdarahan, takut apabila nanti jahitannya lepas. Padahal sebenarnya tidak, malah bagus apabila dilakukan early ambulation karena akan memperkuat otot-otot yang tadinya berkontraksi supaya dia segera kembali normal.
Nah, kita lanjut kepada indikasi. Apa sih indikasi untuk melakukan mobilisasi dini ini? Apakah semua ibu boleh melakukan mobilisasi dini ini? Nah, jadi ada indikasi untuk dilakukannya mobilisasi dini ini. Yang pertama yaitu persalinan normal. Jadi early embolation hanya boleh dilakukan kepada ibu yang bersalin secara normal. Apabila dengan tindakan, maka ibu harus benar-benar sudah dalam kondisi baik, baru boleh dilakukan early embolation. Kemudian ibu nifas normal tanpa komplikasi. Apabila ibu dengan komplikasi, misalnya dengan anemia atau dengan penyakit jantung atau hipertensi atau tadinya preeklamsi sampai dengan eklamsi, maka untuk mobilisasi dini ini sebaiknya ditunda karena ditakutkan akan mempengaruhi penyakitnya atau memperberat kondisi ibu apabila dilakukan mobilisasi dini ini. Kemudian apa sih kontraindikasinya? Nah, ibu nifas dengan penyulit. Jadi early embolation ini tidak boleh dilakukan kepada ibu dengan penyulit, misalnya dengan anemia. Nah, ibu dengan anemia tidak boleh dilakukan karena biasanya kita tahu anemia itu pusing. Bila kita paksakan untuk dilakukan early embolation, takutnya nanti ibunya pingsan karena pusing. Terus ibu nifas dengan penyakit jantung. Ibu nifas dengan penyakit jantung harus istirahat untuk mengistirahatkan jantungnya supaya tidak memperberat penyakitnya. Kemudian ibu nifas dengan penyakit paru-paru. Seperti yang kita tahu, apabila ibu melahirkan dengan penyakit paru-paru, itu saja sudah memperberat keadaannya. Jadi setelah melahirkan, ibu harus istirahat untuk memulihkan kondisinya. Selanjutnya kita akan ke tahapan early embolation. Bagaimana sih tahapan untuk melakukan early embolation ini? Nah, yang pertama yaitu dilakukan 1-2 jam setelah persalinan normal dan keadaan normal. Apabila 1-2 jam ibu sudah dalam keadaan normal, maka sudah boleh dilakukan mobilisasi dini. Dimana sih kita tahu kalau ibu dalam keadaan normal? Kita lihat dari tanda-tanda vitalnya seperti tekanan darah, nadi, suhu, dan pernafasan. Apabila tanda-tanda vital sudah normal dalam 1-2 jam ini, maka boleh dilakukan mobilisasi dini. Kemudian yang kedua, ibu melakukan latihan nafas. Jadi ibu melakukan latihan nafas relaksasi, tarik nafas dari hidung, dikeluarkan dari mulut. Nah, apabila ibu sudah merasa lebih baik, kemudian masuk ke tahap ketiga yaitu ibu diminta untuk duduk di tepi ranjang, kemudian kakinya diayun-ayunkan. Jika ibu sudah merasa nyaman, maka dilanjutkan dengan ibu turun dari tempat tidur. Nah, ibu turun dari tempat tidur, kemudian mencoba untuk melangkah, berjalan, dibantu oleh bidan dan juga keluarganya. Apabila sudah, maka ibu dipersilahkan untuk berjalan ke kamar mandi, untuk membersihkan diri, untuk mandi, dan kemudian boleh untuk mencoba menyusui bayinya atau merawat bayinya, dipandu oleh bidan dan diawasi oleh keluarganya. Begitu. Nah, sekian sharing dari saya, semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada kesalahan kata atau pengucapan. Saya cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.